Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awlal wilayati ay ahakul awliya. Wa awlal wilayati utawi luweh berhae sifat kewalian. Kalau yang redaksinya pakai wulad itu nanti wulad ada yang pakai wulad. Wa aulal wulati ada. Soalnya di sini kalau di kitab saya Fathul Qoribnya di situ wa aulal wilayah, kalau di bajurinya wa aulal wulad. Wa aulal wulati utawi luweh utamane piro-piro sifat kewalian kalau yang wulad. Kalau yang wilayah wa aulal wilayati utawi luweh utamane sifat kewalian, atau makna yang pas aula itu luweh berhae atau luweh ngehakine sifat dadi wali itu atau sifat kewalian. Ay ahakul awliyai, ini tafsirannya, tegese luweh berhae piro-piro wali. Ay ahakul awliyai tegese luweh berhae piro-piro wali bitazwiji kelawan ngerapiaken. Bitazwiji kelawan ngerapiaken iku al-abuh bapak. Sumbal jadduh nulimbah lanang. Sumbal jadduh nulimbah lanang rupane abul abih bapake bapak. Summa abuhu nuli bapake al-jad. Summa abuhu nuli bapake al-jad wa hakadha lan sateruse. Wa hakadha lan sateruse wa yuqaddamu lan den dhisikaken. Wa yuqaddamu lan den dhisikaken sapa al-aqrabu wong kang luweh parek. Sapa al-aqrabu wong kang luweh parek minal ajdadi saking pira-pira mbah. Minal ajdadi saking pira-pira mbah. Alal ab'adi ngerekaken ing atase wong kang luweh adoh. Alal ab'adi ngerekaken ing atase wong kang luweh adoh. Sumal akhu nuli turul lanang. Sumal akhu nuli turul lanang lil abi krono tunggal bapak wal ummi lan ibu. Walau abbaroh lan lamun nembungaken sapa musannif. Walau abbaroh lan lamun nembungaken sapa musannif bisyakikih kelawan dawuh asyakik. Lakanah moko yekti ono opo lau abbaro. Lakanah moko yekti ono opo lau abbaro iku aksoroh luweh ringkes. Iku aksoroh luweh ringkes. Sumal aku nuli turul lanang lil abih krono tunggal bapak. Lil abi krono tunggal bapak. Summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang.
nuli anak lanange tulur lanang lil abih krono tunggal bapak wal ummi lan ibu. Wa in safalah senajan sak mengisor sopo ibnul wa in safalah senajan sak mengisor sopo ibnul summa ibnul akhi nuli anak lanange tulur lanang nuli anak lanange tulur lanang lil abih krono tunggal bapak lil abih krono tunggal bapak wa in safalah senajan sak mengisor sapa ibnul akhi lil ab wa in safalah senajan sak mengisor sapa ibnul akhi lil ab summal amuh nuli paman summal amuh nuli paman. Ini saya tegaskan lagi bahwa summa ini saya maknain nuli itu secara pelafatan saya saja, walaupun sebetulnya nuli itu maknanya fa. Contoh misalkan ja'ah teko sopo zaidun zaid fa amrun nuli umar, itu yang pas karena nuli itu berarti langsung, menyusul secara langsung, itu nuli. Kalau makna yang pas summa itu adalah moko kari-kari, seperti makna yang saya dapat dari guru saya saat di Pandanwangi, itu pas. Itu pas, maksudnya pas itu sesuai dengan makna Jawanya. Cuman bukan maksudnya di sini nuli itu keliru, tidak. Hanya saja sampean harus pahami qaidahnya nanti dalam pelajaran qawaidul i'rab, itu jelas faidahnya summa dan fa itu bedanya jauh, walaupun ada keserasian sama-sama takkib tartib gitu setelahnya, tapi yang satunya takkib, untuk yang fa itu takkib berarti mengiringi langsung. Kalau yang summa itu lil mahlah berarti ada penundaan waktu, kemudian itu summa. Kalau fa itu berarti lalu, Zaid datang, lalu Umar, lalu Bakar, lalu Yasin, lalu Sahrul, itu berarti datangnya berlangsungan, urutan rombongan gitu. Tapi kalau summa itu masih ada senggang waktu. Zaid datang kemudian berarti masih nunggu waktu beberapa lama, datanglah orang yang baru, itu summa. Walaupun nanti maknanya saya pakai nuli, tetap faidah summa itu tetap litartib walil mahlah, untuk mengiring-iringi urut-urut, maknanya bertahap, dan itu ada senggang waktu nantinya. Summa al-amuh nuli paman asyaki kukang kandung, asyaki kukang kandung. Summa al-amuh nuli paman lil abih krono tunggal bapak. Summa ibnuhu nuli putrone am, ai ibnu kullin tegese putrane saben-saben suwiji, tegese putrane saben-saben suwiji, minhuma kang saking ammun asyakik dan juga ammun lil ab itu. Wa in safalah senajan sak mengisor sapa ibnuhu, wa in safalah senajan sak mengisor sapa ibnuhu ala hadat tartibi ing atase ikilah urutan, ala hadat tartibi ing atase ikilah urutan. Fayuqaddamu moko den dhisikaken sapa ibnul amih putrane paman, asyakiku kang kandung, asyakiku kang kandung ala ibnil amih ngerekaken ing atase putrane paman, ala ibnil amih ngerekaken ing atase putrane paman, lil abi krono tunggal bapak, lil abi krono tunggal bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aulal wulati ay ahakul awliya bitazwij al-ab summal jad abul ab. Sebelum masuk dalam persoalan wali ini, kita harus ketahui dulu bahwa asbabul wilayah, sabab-sabab kewalian itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-ubuwah, dari jalur kebapak-bapakan, artinya orang yang berhak menjadi seorang bapak. Artinya al-ubuwah itu berarti bapak atau ke atas, itu nyaman ubuwah, jalur bapak, embah, buyut, bapaknya buyut, mbahnya buyut, mbah-mbahnya buyut, dan ke atas kalau masih ada. Kemudian yang kedua yang menjadi sabab kewalian itu bisa diambil dari usubah, yaitu waris asobah, yang al-mujarradah anil ubuwah, yang sepi dari sifat kebapakan, berarti menyimpang ke samping, yaitu paman atau saudara kandung, itu nyamanah waris asobah. Kemudian al-i'taq, bisa nanti wali diambilkan dari seseorang yang pernah memerdekakan, yaitu dalam hal ini adalah seorang sayyid, gusti yang pernah membuat dia merdeka. Dan jalan alternatif terakhir yaitu adalah as-sultanah awil imam, yaitu jalan kekuasaan seperti nanti ada wali hakim. Jadi keempat hal ini yang bisa nanti menjadi seorang wali. Jadi ini 4 sabab ini. Wa aulal wilayah, kewalian yang paling berhak. Aula di sini maknanya paling berhak, bukan paling utama. Makanya tafsirin ay ahakul auliya, wali nikah yang paling berhak bitazwij, untuk menikahkan, itu adalah al-ab, itu yang pertama. Jadi kangku yang bini pertama yang harus dicari ketika mau nikah itu bapaknya, bapak kandungnya. Terus yang dimaksud dengan aulawiyah di sini atau aula, lafad aula tadi itu kata Bajuri al-wujubul muqtadi li adamis sihhah lau aqada ghairul muqaddam, gitu, yaitu satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang pertama, sehingga nanti bisa terjadi ketidaksahan sebuah akad apabila beralih kepada wali yang kedua. Jangan, ini maknanya wajib. Ahakkuh ini maknanya ail mustahik, orang yang berhak. Berarti kalau selama masih ada bapak, tidak boleh pindah ke mbah. Dalam contoh ini yang wajib menikahkan pertama adalah bapak, karena faidahnya ke belakang itu pakai summa, semuanya pakai summa, yang artinya harus urut. Makna daripada urut di situ, kalau wali sebelumnya itu sudah tidak ada atau ta'adzur, sudah tidak bisa menikahkan, maka boleh pindah ke nomor 2. Nomor 2 tidak bisa, pindah ke nomor 3. Itu makna urut. Kalau selama yang pertama atau al-muqaddam, wali yang pertama itu masih bisa, maka tidak boleh pindah ke nomor 2. Artinya ahakul auliya ini wali yang wajib menikahkan dan paling berhak untuk menikahkan sesuai dengan urutannya ini. Bukan maknanya aula ini adalah bimaknal kamal, karena kalau dikatakan demikian, santri yang paling berhak misalkan untuk mendapatkan hadiah ini adalah santri laki-laki. Di antaranya Ishak, misalkan Fikri, Yasin, Kiki, Sahrul, Faiz, kemudian siapa? Andi.
Inilah orang-orang yang berhak dapat hadiah ini. Urutannya pertama Ishak. Berarti dalam contoh kalimat yang saya katakan tadi, orang yang paling utama menerima siapa? Ishak. Kok nanti diterima Sahrul? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena Sahrul bagian orang yang berhak. Cuma tidak utama sudah. Yang utama yang pertama. Lihat, di sini dalam contoh tadi itu bukan demikian maknanya. Artinya can gelek ahad aula itu bimaknal mustahil atau ahakko, orang yang paling berhak. Berarti Ishak, selama Ishak di situ masih bisa nerima, maka di situ tidak boleh pindah ke fikri dan seterusnya. Baru kalau Ishak sudah tidak ada misalkan, baru pindah ke nomor 2. Ini maknanya wa aulal wilayah. Paham ya? Jadi mungkin pada bapak tak boleh nyari orang lain. Kecuali nanti sang bapak itu melakukan taukil, yaitu mewakilkan kepada orang lain. Kemudian setelah bapak yang berhak menikahkan, artinya wajib untuk memakai orang itu untuk dijadikan wali, yaitu adalah al-jad, mbah. Mbah yang dimaksud ini tafsirin ay abul ab atau dibadalin abul ab, yaitu bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Karena mbah laki ini kan berdua dalam hidup kita, mentak baban ibu atau baban bapak. Jadi yang berhak menikahkan itu dari jalur bapak, makanya ekocak ubuah, yaitu dari jalur yang berhubungan istidla atau idla kepada bapak, bernasab dari bapak ke atas, bapaknya bapak itu mbahnya kalau masih ada bapaknya lagi itu juga bisa. Beni ibu kalau ibu sudah keluar. Summa abuhu, kemudian bapaknya mbah, siapa? Buyut, wahakada dan seterusnya kalau masih ada. Ya sekarang nyari babaan mbah itu bek angel nyari babaan mbah bek angel. Napa boleh mbah laki itu kebanyakan sobung kada itu mbah bini. Saya saja, ini saya pribadi saya, mbah laki dari bapak sobungon, mbah laki dari ibu sobung, dan itu sudah dahulu. Memang reng laki ini kata abid kena Odin. Reng laki ini kewajiban tak abid, tapi reng bini tak sanyur menganyur pas ya magaya doh ngada entang laki saja macam banyak gitu kan. Reng bini semati kada itu banyak. Contohnya saja yaitu Gusti Kanjeng Nabi. Etikal kada sareng Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Tapi lumrahnya di masyarakat kita ya gitu. Reng laki kebanyakan napa nyaman sobung keadaan apa punya pikiran. Cepat sepo dengan yang laki apa banyak beban, banyak pikiran sebarang bodoh. Ini Masya Allah. Wa yuqaddamul akrab minal ajdad. Kok nanti ada mbah kumpul, bapaknya bapak ada, bapaknya lagi ada lagi, bapaknya lagi masih ada, masih ada akhir dia. Apa mbah si paling tua, apa si bek ngodean, apa si ngode? Maka yang didahulukan yaitu mbah yang paling dekat dengan pihak mempelai. Berarti bapak langsung kalau masih ada. Orang yang paling dekat dengan mempelai nasabnya, berarti yang paling dekat dengan perempuan yang mau nikah itu nanti yang dipilih untuk menikahkan. Kemudian kalau mbah tidak ada, maka siapa yang berhak menikahkan? Maka al-akhulil ab wal yaitu saudara laki-laki sekandung, tretan laki sekandung, baik kakak atau adik. Mensampian di tretan laki, entah kakak atau adik, maka dia boleh menikahkan. Syaratnya mbah tidak ada, bapak tidak ada, gitu ki? Tretan laki sekandung. Kemudian kalau tretan kandung itu tidak ada, maka tretan satu bapak. Contoh misalkan bapak akabin 2
abinih dugaleh. Kemudian dengan istri yang satunya itu punya saudara laki-laki. Dengan sampean, dengan ibu sampean punya anak sampean. Berarti anak dari istri bapak sampean itu saudara laki-laki sebapak. Lah itu boleh menikahkan karena ada intisab, nyambung ke bapak. Makan gelap akun lebat jalur ubuah bapak. Pun. Kemudian summa ibnul akhilil ab. Tadi untuk tretan sebapak atau tretan sekandung itu wa insafal lagi, walaupun ke bawah jalurnya nanti, walaupun ditarik ulur ke bawah, itu semua juga berhak untuk menikahkan. Kemudian anak dari saudara sekandung, berarti siapa? Penakan. Penakan. Anak dari tretan sekandung, anaknya berarti kan penakan, ponaan, itu juga bisa menikahkan. Kemudian anak dari saudara tunggal bapak, berarti penakan sebapak, itu kesemuanya ke bawah itu juga bisa menikahkan. Kalau saudara sudah tidak ada, maka beralih kemana? Maka nanti ke am, yaitu paman. Am ini yang dimaksud adalah ammu abiha, paman bapaknya. Oning am sampean. Am itu saudaranya bapak. Am itu saudaranya bapak, tretannya bapak, laki. Menbini tretannya bapaknya mana ammah. Mentretana ibu itu ekocak kholun kalau laki. Menbini kholah. Ini ibu dah saya ikut-ikut sudah. Ini pakun jalur bapak. Jadi saya maksud paman ini bapak kandung itu punya tretan, punya saudara, maka dia juga berhak menikahkan. Kalau saya contohnya siapa ki? Baban Lehorid itu bisa menikahkan. Kalau mertua saya banyak laki. Pak Suyid itu juga bisa. Kemudian Subaid itu juga bisa. Pokok tretanah bapak itu semuanya bisa menikahkan, baik adik atau kakak. Wa ammi jaddiha, atau pamannya, paman dari jalur mbah, tretanah mbah, selaki boleh. Ini ke atas berarti. Mbah mandi tretan laki misalkan, maka di situ juga bisa menikahkan. Ammu jaddiha. Kemudian kalau paman sekandung itu tidak ada, maka carilah paman yang tunggal bapak. Kalau mbahnya dulu sempat menikah dengan dua nenek yang berbeda, kemudian setelah paman tunggal bapak, maka beralih pada ibnuhu, yaitu anak dari masing-masing paman, baik paman sekandung atau tunggal bapak. Wa in safalah, walaupun ke bawah, anaknya lagi gitu ya. Dan itu semua ala hadat tertib, semua itu berdasarkan urutan ini, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan begini, misalkan ini, kok nanti sampean bosan sama bapak, saya malas lah bapak nikahkan mbah sajalah misalkan, atau mbah sudah ada, bapak ada, cuma sampean malas lah mau nikahkan pakai wali bapak, lantas sampean langsung pakai wali saudara misalkan, karena akur dengan saudaranya, menbibawan musuhan misalkan, maka di situ tetap tidak boleh, harus menggunakan bapak, kecuali dalam kasus tanda kutip, dalam kasus yang nanti dikecualikan dalam kitab ini, berdeki beli seterekah, artinya walinya tidak mau menikahkan. Memang ada juga nanti kasus wali itu sombong-sombongan, tidak mau yang ini, tidak mau yang ini juga tidak mau, atau rebuan can sitong koda sakabin kosan, itu ada kasus-kasus yang perlu disendirikan nanti. Ini dalam kondisi normal tidak boleh. Sampai loncat tidak sesuai atau tidak mengikuti urutan-urutan ini,
maka konsekuensinya pernikahannya itu batal. Karena jangan mendahulukan egonya dalam pernikahan, tetap mengikuti undang-undang syariat. Fayuqaddamu ibnul am asyaqiqu ala ibnil am lil ab. Ketika nanti ada dua pilihan, tretan paman satu kandung ada, kemudian paman sebapak ada, maka yang didahulukan, yang berhak dipilih adalah paman kandung terlebih dahulu. Ini urutannya juga sama. Dalam beberapa bab yang lain, tretan sekandung, pokok yang kandung itu didahulukan dibandingkan hanya tunggal bapak. Fa iza utimatil asabatu minan nasab, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu